Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryan Muhammad Andi Gifari dari kelas Vulkanologi kelas A dengan NRP 501 C23. Di sini saya akan menjelaskan bab satu dari buku Geologi Gunung Api Purba. Di sini saya akan membahas bab satu atau chapter satu bagian pendahuluan dari entire buku ini. Nah, di sini eh, chapter satu di sini tuh saya membagi menjadi dua poin besar, gambaran besar. Ada pendahuluan sama pengertian dasar dari seluruh yang akan dibahas di vulkanologi ini. Nah, di pendahuluan, jadi di Indonesia tuh punya sejarah vulkanisme yang panjang. Selain gunung api, selain ditemukannya gunung api tersier, sisa-sisanya ditemukan juga batuan-batuannya dari zaman tersier. Bahkan mungkin juga ada dari zaman pratersier. Nah, di sini di buku itu tuh dijelasin bukti vulkanismenya, lokasinya, sama tanda vulkanisme itu apa gitu. Aktivitas vulkanisnya dulu dulu apa di sana. Nah, di sini yang pertama ini tuh ditemukan bukti di zaman pratersier Perem. Nah, di Perem ini tuh ditemukan di lokasi Sumatera. Eh, di Sumatera ini tuh ditandai dari formasi Selungkang, formasi Palepat, sama formasi Gunung Api Pantu. Kemudian Gunung Api Trias, ini tuh di Kalimantan. Kok Gunung Api Trias? Di zaman Trias, ini ditemukan di Kalimantan. Nah, di Kalimantan, ini tuh ditemukannya dari kompleks vulkanik Sekadau, formasi Kuayan, sama dari Gunung Api Jambu. Nah, kemudian dari zaman Kapur. Nah, dari zaman Kapur, ini tuh ditemukan di Kalimantan lagi. Di Kalimantan, ditemukan di formasi Haruyan. Kemudian zaman Kapur Eosen. Nah, zaman Kapur Eosen ini tuh ditemukan di Jawa. Jadi di Jawa ini ditemukan ditandai dari formasi Jati Barang. Nah, ini semua kan formasi apa ini kan ini semua nih zaman pratersier kan. Nah, zaman Perem ini tuh periodenya 260 juta tahun yang lalu sampai 280 juta tahun yang lalu. Nah, terus zaman Trias ini tuh 200 juta tahun yang lalu sampai 250 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman Kapur itu tuh 50 juta tahun yang lalu sampai 150 juta tahun yang lalu. Dan zaman Kapur Eosen itu tuh 30 juta tahun yang lalu sampai 50 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang zaman Tersier ini tuh kurang dari 2 juta tahun 2 juta tahun yang lalu ditemukan di formasi ditemukan di Aceh, di Sumsel sampai Lampung, di Jawa, di Bali sampai NTT, di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, di Aceh ini tuh ditemukan dari formasi Breuweh dan batuan gunung api di Pulau Weh. Nah, kemudian di Sumatera Selatan sampai Lampung ini tuh eh, ditemukan dari formasi Hulu Simpang. Jadi ada batuan buktinya di formasi Hulu Simpang. Nah, kemudian di Jawa ini tuh ditemukan dari atau ditandai dari formasi Jampang, formasi Semilir, formasi Engglageran. Kemudian Bali dan NTT. Ini tuh ditandai dari adanya lanjutan jalur batuan gunung api tersier eh, yang lain. Kemudian di Kalimantan, ini tuh ditemukan dari batuan gunung api Piabung, Nyaan, Muler, Jelai, Merago, juga dari kelompok batuan terobosan Sintang. Kemudian di Sulawesi, Maluku, sama Papua ini tuh nggak ada yang jelas. Maksudnya nggak ada sumber pastinya di mana, di formasi apa atau di gunung api mana, tapi pasti ada batuan tersier di ketiganya ini, Sulawesi, Maluku, Papua. Kemudian pengertian dasar. Gunung api ini tuh ada empat sumber yang menjelaskan tentang pengertian gunung api. Menurut Azwar 1998, gunung api itu sesederhana timbulan di permukaan bumi yang dibangun oleh timbuhan, timbunan rempah gunung api dan juga gunung api itu tempat munculnya batuan leleran dan rempah lepas gunung api yang berasal dari dalam bumi. Nah, kemudian menurut Schifferdecker tahun 1959, Schifferdecker 59
menjelaskan bahwa gunung api itu daerah di surface bumi, permukaan bumi, yang dimana material magmatik itu tuh keluar dari kedalaman dan membentuk gunung kerucut dengan kawah di puncaknya. Kemudian menurut McDonald tahun 1972, ya ini, menurut McDonald 1972, gunung api itu semacam bukaan tempat keluarnya batuan pijar, kental pijar, atau gas, ya, atau mungkin keduanya. Nah, itu tuh keluar dari dalam bumi ke permukaan dan bahan 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 batuan yang mengumpul di sekeliling bukaan itu tuh membentuk bukit atau gunung. Nah, bila bila bahan batuannya itu menyebar sampai diameternya 2000 meter, kurang dari 2000 meter, itu bakal disebut kawah. Tapi kalau lebih atau sama dengan 2000 meter, itu bakal disebut kaldera. Nah, kemudian habis itu ada vulkanisme. Vulkanisme tuh sebenarnya sesimpel aktivitas gunung api. Nah, vulkanisme tuh bisa membahas asal-usul magma, terus asal-usul pembentukan magma, terus sifat magma, kandungan magma. Pokoknya vulkanisme itu membahas tentang aktivitas magmanya. Kemudian paleovolcanus. Ini tuh sesederhana gunung api yang pernah aktif di masa lalu, tapi udah nggak aktif lagi sekarang. Eh, Kenapa bisa nggak aktif? Kemungkinannya bisa banyak hal. Bisa jadi bisa bisa jadi karena kantong magma, bisa jadi karena kantong magmanya udah habis, magma chambernya udah kosong. Dan yang kedua, bisa jadi karena udah nggak ada aktivitas tektonik. Jadi udah nggak ada aktivitas partial melting di daerah situ lagi. Bisa jadi. Kemudian lapangan gunung api. Ini sesimpel eh, banyaknya unit gunung api dalam satu lapangan tertentu, dalam satu daerah tertentu. Kayak misal di eh, Malang, di Bromo. Itu di Bromo tuh ada gunung Tabok, Tombak, Batok, Gunung Batok sama Gunung Bromo. Nah, itu ada dua kan gunung berapi. Nah, itu bisa dibilang lapangan gunung api atau komplek gunung api. Kemudian gunung api aktif. Nah, gunung api aktif di sini tuh di buku itu tuh dibahas menjadi dua. Ada tipe gunung aktif sama ngebahas umur gunung api. Tipe gunung aktif ini tuh dibagi jadi tiga tipe. Tipe A. Tipe A itu meletusnya tuh sejak tahun 1600. Tipe B. Tipe B itu belum meletus lagi sejak tahun 1600. Terakhir meletus tuh mungkin 1959, 1959, 1599, 1598 ya mungkin itu tipe B. Tipe A tuh terakhir meletus mungkin 1601, 1602, sesimpel itu aja. Atau mungkin tahun 2000, tipe A juga bisa 2000, 2010, 2020, 2020 itu juga tipe A. Kemudian tipe C. Tipe C itu eh, mereka udah nggak kelihatan aktif di atas permukaan. Jadi mereka nggak kelihatan ada erupsi, nggak ada kelihatan keluar lelehan lava efusif, udah nggak kelihatan. Tapi ketika dideteksi menggunakan alat geofisika atau menggunakan metode geokimia, itu tuh masih kelihatan aktivitas aktivitas panas buminya. Jadi dia tuh kelihatan nggak aktif, tapi sebenarnya aktif di kedalamannya, apa di iya bawah permukaannya. Nah, kemudian umur gunung api. Umur gunung api itu dibahas sama Ferrari di tahun 1995. Ini ada lama hidup, durasi waktu, sama waktu istirahat setiap gunung api. Di sini waktu istirahat maksimum itu sampai 1 juta. Tapi minimumnya itu bisa kurang dari 1 tahun. Bisa jadi 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ya tergantung dari eh, tekanan tekanan di bawah permukaannya itu sendiri. Kemudian untuk durasi durasi apa namanya durasi apa ya namanya lama hidup. Jadi kayak kapan 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 eh, gunung api ini bentuk dari awal sampai gunung api itu kayak kantong magmanya habis. Di sini maksimal tuh 14.000 tahun. Jadi setelah 14.000 tahun udah pasti hancur menurut Ferrari 1995. Ya.
Eh, Segitu aja yang bisa saya bahas. Saya mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.